warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verliana Kiai, Prodi Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang NetBeans. Nah, NetBeans ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai IDE, yaitu Integrated Development Environment, yang dimana IDE ini akan kita gunakan sebagai tempat atau wadah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat program Java. Arti IDE di sini merupakan aplikasi perangkat lunak yang memiliki fasilitas lengkap. Nah, apa-apa saja fasilitas tersebut? Jadi, fasilitas ini dia seperti editor. Nah, fasilitas ini digunakan untuk mengecek sintaks source code dan perangkat lunaknya. Ada juga linker. Nah, linker ini digunakan untuk menyatukan data binary dari beberapa source code yang dihasilkan oleh compiler dan dibuat menjadi satu kesatuan, kemudian menjadi sebuah program komputer. Kemudian ada juga compiler. Pada fasilitas compiler ini itu digunakan untuk mengecek source code, kemudian diubah dalam bentuk binary yang sesuai dengan bahasa mesin atau assembly. Kemudian ada juga debugger. Nah, debugger ini digunakan untuk mengetes jalannya suatu program dan mencari apabila ada kesalahan dalam program tersebut. IDE ini juga dapat membantu dan memberikan saran dengan cepat dalam penulisan kode. Kemudian ada juga untuk pengenalan variabel. Apa itu variabel? Nah, variabel ini merupakan bagian dari program untuk menyimpan data. Variabel ini harus dideklarasi, yaitu diberi tipe data, nama variabel, dan dapat juga diberi nilai atau inisial. Adapun aturan-aturan dalam penulisan variabel, yakni pertama, kita tidak bisa menggunakan bilangan atau angka. Kedua, kita juga tidak bisa menggunakan operator seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian karakter itu atau variabel tersebut dimulai dengan huruf dari A sampai Z. Dia bisa huruf kapital maupun huruf kecil dan tidak bisa diawali dengan angka atau bilangan. Kemudian aturan dalam penulisan variabel ini, dia harus bersifat case sensitif, dan apabila sudah membuat variabel A, maka variabel A tersebut tidak bisa kita gunakan lagi, terkecuali kita menambahkan atau memberi tanda lainnya sesudah huruf A tersebut. Kemudian ada juga tipe data. Nah, apa itu tipe data? Nah, tipe data ini merupakan jenis atau sifat yang akan disimpan dalam memori. Tipe data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada tipe data primitif dan ada juga tipe data referensi. Nah, tipe data primitif ini dia merupakan tipe dasar yang digunakan untuk data tunggal, seperti tipe data boolean, integer,
tipe data char, kemudian ada float, ada double, kemudian short, long, dan lain-lain yang bersifat tunggal. Kemudian untuk tipe data referensi, nah tipe data ini merupakan tipe data bentukan yang berisi data sesungguhnya. Selanjutnya untuk tambahan, apa itu Java? Java itu adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Kemudian Java juga mempunyai struktur untuk penulisan sintaks-sintaks yang dimulai dari package, import, class, dan sebagainya. Nah, adapun struktur dasar pemrograman Java, dia seperti pada saat kita mengkomplikasi, kompiler pasti akan mencari metode. Nah, metode ini dia merupakan bagian program yang menjelaskan tingkah laku dari objek yang di distance. Nah, metode ini dia tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana kelas. Nah, di mana letak penulisan di dalam body class. Kemudian setiap program harus dibungkus di dalam suatu kelas agar nantinya bisa dibuat menjadi objek. Nah, blok kelas ini nantinya kita dapat mengisi dengan metode atau fungsi-fungsi dan juga variabel. Kemudian ada juga metode main. Nah, metode main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Nah, ini adalah entry point dari program. Metode main ini wajib kita buat. Apabila kita tidak membuat, maka program yang kita buat tidak akan bisa dieksekusi atau tidak bisa kita jalankan. Kemudian metode main ini dia memiliki parameter args. Parameter ini nantinya akan menyimpan sebuah nilai dari argumen di command line. Kemudian ada juga import. Nah, import ini kita akan melakukan import library yang dibutuhkan pada program library yang merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program. Kemudian selain itu ada juga deklarasi package. Nah, package ini merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Jadi program Java yang kita buat itu dia terdapat di dalam package tersebut. Jadi deklarasi package ini biasanya dapat dilakukan saat program atau membuat program
atau aplikasi-aplikasi besar. Ya, mungkin hanya itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.